Halo, Assalamualaikum. Realme nampaknya sedang mengubah strategi perilisan produk mereka ya. Kurang dari 2 bulan saja, sudah 3 smartphone seri C yang terjun ke pasaran. Dan kali ini A akan bahas Realme C12, salah satu smartphone entry level Realme yang punya highlight di 6000 mAh triple kamera. Sebelum bahas HP-nya, izinkan saya bahas kemasannya dulu ya. Bukan apa-apa, coba lihat sendiri deh boxnya ini. Keren kan? Ya, desain kemasan Realme C12 ini adalah hasil kreativitas dari Realme Fans yang merupakan pemenang kompetisi Gambarin Box Realme. Apresiasi saya berikan buat Realme yang juga sudah mengapresiasi bakat audiensnya ya. Anyway, kemasan ini sifatnya limited, kabarnya hanya tersedia melalui penjualan di Realme Store. Nah, sekarang kita mulai bahas smartphone-nya dari sisi terluarnya dulu ya, yaitu desain. Realme menamakan desain back cover-nya ini Geometric Gradient Design. Simpelnya, ada sebuah trapesium yang membuat sisi belakang ini terbagi menjadi 3 area dengan arsiran yang berbeda. Realme memberikan 2 pilihan warna pada Realme C12 ini, yaitu biru laut dan juga merah karang. Sebuah kotak di pojok kiri atas nampaknya jadi signature Realme ya untuk meletakkan kamera belakang di seri C ini. Secara ergonomis, tepian back cover yang diberi kurva menipis keluar cukup membantu agar smartphone ini nyaman digenggam. Sementara di sisi depan, layar 6,5 inci hadir dengan notch mini drop. Rasio layarnya 20:9 sehingga form faktor ponsel ini cukup memanjang. Dan ini membantu distribusi volume ponsel ini agar ketebalannya minim, padahal bobotnya mencapai 209 gram. Jika tak lebih dulu melihat spek di belakang boxnya, saya tak akan menerka kalau ini smartphone punya baterai 6000 mAh, karena memang cukup tipis ya. Lalu, sekarang kita bahas hardware-nya ya, mulai dari tombol dan juga portnya. Tak ada yang berbeda untuk peletakan tombol, di mana volume rocker dan tombol power ada di sisi kanan dan SIM card slot ada di sisi kiri. Sisi atas smartphone ini nampak lengang, karena semua portnya ada di sisi bawah, mulai dari kiri ada jack audio 3,5 mm, 2 lubang mikrofon, kemudian port micro USB, lalu loudspeaker grill berupa 4 buah lubang yang sedikit memanjang ke samping. Untuk layar, Realme C12 ini menggunakan panel IPS beresolusi HD+, sementara kamera depan di mini drop notch-nya beresolusi 5 megapiksel. Kamera belakangnya ada 3 ya, dan Realme menamakannya Nightscape Triple Camera. Susunannya adalah seperti ini. Yang pertama, lensa utama bersensor 13 megapiksel, bukaannya f2.2 dan sudah mendukung PDF. Kemudian lensa kedua bersensor black and white 2 megapiksel, bukaannya f2.4 dan fungsinya adalah untuk depth sensor. Terakhir, lensa ketiga adalah macro lens bersensor 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 dengan jarak fokus 4 cm. Sedikit di bawah kamera belakang, ada sebuah fingerprint scanner konvensional yang punya respon cukup cepat. Sementara port micro USB milik Realme C12 bisa digunakan untuk input cas sebesar 10 watt alias 5 volt 2 ampere dan juga mendukung OTG reverse charging andaikan dalam kondisi darurat kita perlu mengisi daya gadget lain ya. Masuk ke bagian dapur pacu, Realme masih mempercayakan prosesor MediaTek Helio G35 untuk mentenagai smartphone ini. Ini adalah prosesor dengan fabrikasi 12 nanometer sehingga punya konsumsi daya yang tergolong hemat. Terlebih disandingkan dengan baterai 6000 mAh tadi ya. Dan Realme C12 ini hadir dengan RAM 3GB dan internal storage 32GB plus triple card slot yang memungkinkan penambahan microSD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Di sektor perangkat lunak, Realme C12 ini hadir dengan Realme UI versi 1.0 dengan basis Android 10 dan tentunya punya akses penuh ke aplikasi di Play Store untuk berbagai kebutuhan kita. Saya sendiri lebih senang menggunakan dark mode ya pada ponsel saya, plus gesture navigation untuk UX yang lebih intuitif. Dengan kombinasi dapur pacu serta hardware lain yang disematkan, kemampuan multimedia smartphone ini tentunya harus bisa diandalkan. Pertama, audio. Bagi saya, kualitasnya sudah bisa diandalkan. Meski loudspeakernya mono, tapi powernya sangat cukup. Dan dengan kontrol yang masih bagus meski di volume terkencang. Kedua, display. Nah, layar IPS di Realme C12 ini pun sama handalnya. Viewing angle-nya luas, reproduksi warna baik, serta respon yang akurat. Jadi, untuk berbagai konsumsi multimedia seperti streaming musik atau video, Realme C12 ini nggak akan memenuhi masalah berarti ya. Lalu bagaimana untuk video call? Zaman now, HP banyak dibutuhkan buat meeting online ya, termasuk proses belajar mengajar sekolah. Nah, saya sudah uji, dan Realme C12 ini juga bisa melakukannya dengan baik, tak ada masalah dalam kualitas suaranya untuk panggilan suara. Sedikit catatan, hindari backlight saat video call ya, agar lawan bicara kita bisa melihat kita dengan jelas. Ya, HDR di kamera depannya saat merekam video, menurut saya masih perlu improvement. Mumpung lagi bahas kamera depan, sekalian kita dalami sektor ini ya.
Realme C12 ini hadir dengan kamera depan 5 megapiksel yang punya fitur HDR, namun seperti tadi saya bilang, there is room for improvement ya. Sementara di belakang, kehadiran 3 kamera membuat Realme C12 ini bisa membuat foto portrait dan juga foto makro. Yap, tidak ada ultra wide lens ya pada Realme C12 ini. Good news-nya, PDF membuat penguncian fokus berjalan cepat dan proses pengambilan dan penyimpanan gambar dapat dilakukan tanpa menunggu. Untuk impresi kamera belakang, menurut saya so far so good ya. Dalam artian di kondisi ideal, mampu menampilkan warna dengan baik, detail cukup tajam, tidak ada masalah akurasi warna dan juga white balance. Pun, kehadiran chroma boost mampu memberi perbedaan di kondisi cahaya yang cukup menantang. Ultra makro mungkin berguna ya saat-saat tertentu, misal melihat tulisan kecil. Dan nightscape-nya menurut saya masih bisa ditingkatkan ya. Lanjut ke kamera depannya, menurut saya kamera depan ini juga cukup baik ya hasilnya. Detail kulit wajah dapat ditangkap dengan seksama, namun sedikit berat mengatur metering di saat menghadap backlight di video. Kalau di foto, dia sih sudah bisa handle dengan baik. Di kondisi cahaya lebih redup, tone warna sedikit memucat dan sedikit noise mulai terlihat. Sementara, mode portraitnya terlihat rapi ya, walaupun hanya menggunakan satu kamera. Untuk perekaman video, lagi-lagi saya nilai cukup baik ya. Stabilisasi memang tidak istimewa, tapi frame rate-nya cukup stabil, sehingga membantu agar gambar yang ditangkap tidak blurry seperti efek air terjun. Lalu dynamic range di kondisi ekstrim masih perlu ditingkatkan juga. Sementara, audio yang direkam terdengar jernih, yang mana ini penting untuk kebutuhan meeting online. Dan mari kita saksikan hasil lengkapnya berikut ini. Dan ini perekaman dengan kamera depan dari Realme C12 atau C12. Silahkan dilihat meteringnya menghadap berbagai sumber cahaya, berbagai arah cahaya ya. Dan juga menghadap backlight. Silahkan disimak juga audionya. Di belakang, di background, ada suara abang-abang jualan. Suara saya tetap kedengaran jelas nggak? Komen ya. Realme C12 hadir membawa standar baru bagi kapasitas baterai besar di level smartphone pemula. Saya yakin setelah ini, baterai 4000 mAh akan makin terlupakan. Dan tak cuma mengandalkan kapasitasnya saja, Realme membekali C12 ini dengan optimisasi daya dari sisi software. Menurut saya, hadirnya app Quick Freeze dan Screen Battery Optimization akan membantu Anda mengoptimalkan dua hal. Yang pertama tentu saja konsumsi daya dengan mengurangi penggunaan daya pada aplikasi background. Dan yang kedua adalah manajemen RAM. Ini penting, dengan RAM 3GB, pengaturan aplikasi yang berjalan di background harus optimal. Agar OS bisa fokus pada beberapa aplikasi yang paling sering dibuka secara multitasking saja. Baterai 6000 mAh-nya saya yakin akan lama ya habisnya. Untuk itu, saya melakukan pengujian sederhana berupa yang pertama saya bermain PUBG selama 1 jam dan baterainya turun 10%. Kemudian saya menonton YouTube 1 jam lagi dan baterainya turun 8%. Kemudian saya tinggal tidur ya selama 8 jam dan kondisi ideal ini dia turun 2%. Kemudian saya melakukan pengisian daya 15 menit ya dan baterainya naik 8%.
Jadi, dengan asumsi perlambatan arus jelang penuhnya nanti, maka pengisian baterai 6000 mAh ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar kurang lebih 3,5 jam ya. Bagaimana nih menurut penonton? Apakah segini bisa diandalkan? Komen ya. Dengan fokus pada daya tahan dan penggunaan multimedia, saya yakin porsi besar kebutuhan konsumen smartphone sebetulnya sudah terpenuhi ya oleh Realme C12 ini. Meski mungkin, bagi yang butuh smartphone dan kebutuhan gaming kompetitif, ada baiknya melirik seri Realme yang lebih tinggi. Lalu, port micro USB bagi saya yang sudah banyak memegang smartphone high-end mungkin kurang cocok ya. Tapi, bagi target market dari Realme C12 ini bisa jadi malah sesuai, karena lingkungan mereka masih lekat dengan port yang satu ini. Dengan kehadiran Realme C12 ini, calon pengguna smartphone entry level kini punya semakin banyak alternatif smartphone yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga preferensinya. Menurut saya, ada banyak kategori pengguna smartphone dengan budget di bawah 2 juta yang akan tercukupi kebutuhannya dengan Realme C12 ini. Yang pertama tentu saja pelajar, terutama di masa pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian juga pekerja online di rumah yang mungkin banyak butuh untuk meeting online ya. Lalu pekerja lapangan yang jarang punya waktu buat ngecas smartphone-nya, jarang pulang ke rumah atau ke kantor, jadi butuh daya tahan baterai yang bisa seharian. Kemudian juga lanjut usia yang senang berkomunikasi, entah itu di grup WhatsApp ataupun meeting Zoom dengan cucu-cucunya ya. Casual gamer sebetulnya masih bisa, saya pun bisa main PUBG dan lumayan lancar ya di smartphone ini, tapi memang sekali lagi bukan untuk bermain secara kompetitif. Jadi, saya tak masukkan gamers di sini ya. Jadi, apakah kamu termasuk ke dalam kategori-kategori yang tadi saya sebutkan? Jika iya, Realme C12 ini bisa kamu miliki dari link pembelian yang ada di deskripsi video ini. Overall, it's a good phone ya, dan pilihan yang baik bagi mereka yang kebutuhan smartphone yang meningkat di masa belajar atau bekerja dari rumah seperti ini. 6000 mAh triple kamera mungkin jadi standar baru untuk smartphone kelas entry level nanti ya. Oh ya, jangan lupa juga jika ingin mendapat limited box-nya, dapatkan di Realme Store. Demikian video kali ini dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.